Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ya, ketemu lagi bersama saya di channel Kang Official, channel yang membahas seputar audio pemula. Oke teman-teman ya, untuk apa namanya, power saya ini menggunakan setengah gelombang ya. Jadi banyak sekali pertanyaan mengenai setengah gelombang. Jadi mas, apa setengah gelombang itu awet? Nah, jadi power saya ini power satu-satunya dulur, hanya 3 ampere yang sempat saya upload ya, beberapa waktu, mungkin sudah agak lama ya, mungkin 1 bulan atau lebih. Nah, jadi penggunaannya itu memang untuk harian, atau istilahnya itu tidak pernah saya 1 hari pun tidak musikan. Ya mungkin pernah ya, tapi ini ibaratnya itu saya penggunaan setiap hari, jadi aman-aman saja. Dan banyak sekali yang berkomentar ya, kira-kira aman, bukan aman, panas atau enggak mas ya. Jadi untuk setengah gelombang itu ya dibilang enggak panas ya panas ya dulur, karena trafo saya itu juga walaupun tanpa beban panas, karena memang sudah dari sananya ya. Mungkin karena copotan aktif jadi tidak terlalu bagus kualitasnya. Oke, saya akan spillkan di dalam ya. Saya buka dulu, ini harus di apa namanya, harus dijongket dari bawah. Jadi kita seperti ini untuk membukanya. Nah, seperti ini dulur. Nah, ini dia. Power satu channel dulur, power satu channel ini jarang sekali saya buka ya. Jadi apa namanya, udah ada sarang-sarang laba-laba atau kotor ya dulur. Nah, ini dia trafonya ini. Ini saya habis tadi musikan. Ini anget-anget saja dulur. Padahal kipasnya di sini hanya satu ya, di sana nggak ada. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk dalamnya ya. Ini kurang lebih 3 ampere ya, karena besarnya itu sama dengan 3 ampere peak. Itu sama. Terus banyak sekali pertanyaan, coba nanti saya cek dulu dulur. Nah, pertanyaannya itu banyak ya untuk mengenai setengah gelombang. Mas, plus minusnya setengah gelombang. Oke, plus minusnya ya. Jadi saya akan jawab dulu tentang plusnya atau kelebihannya. Jadi kelebihannya itu ya voltasenya kan naik dulu, voltasenya naik. Jadi untuk driver kecil ya itu sudah sangat maksimal. Terus kalau untuk apa namanya, istilahnya itu rumahan ya, untuk rumahan itu sudah cukup untuk subwoofer 12 in ya. Saya malah pakai 12 in lur, pakai asli. Ini untuk angkat asli lur, ini bener-bener asli real, untuk speaker asli itu sudah bagus. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin drivernya juga berpengaruh ya. Drivernya saya bikinan sendiri. Nah, seperti ini dulur ya, seperti ini. Jadi bikinan sendiri itu alhamdulillah suaranya udah enak dulur. Mungkin saya kenapa nggak cek sound ya, karena biasanya terkena klaim hak cipta dulur. Jadi kalau terkena klaim hak cipta itu saya sih nggak mempermasalahkan hak ciptanya ya, atau pelanggaran dan lain-lain ya. Tapi yang sangat disayangkan kebanyakan itu suaranya nggak ada. Jadi video hanya gambar saja, bahkan suara saya juga ikut terhapus seperti itu loh. Terhapus separuh ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi itu dia. Terus pertanyaan yang selanjutnya ada lagi, oh ya tadi plus minusnya ya. Jadi itu kelebihannya itu dia voltasenya naik, jadi suaranya lebih lantang. Dan juga kalau untuk rumahan low-nya sudah jos, low-nya ya. Walaupun ini hanya CT 22 kalau nggak salah ya, 22 volt AC. Terus untuk kekurangannya ya, kekurangannya itu ada mungkin banyak. Namun yang saya sudah alamin pribadi atau sendiri, yaitu yang pertama drop ya dulur, tegangannya itu drop. Dan terus untuk segi dari suaranya itu kalau mungkin ya, kalau asli beban speaker 12 in asli 2 ya, main 4 ohm itu luar biasa gebrok ya dulur. Itu mungkin karena asli itu sudah spek yang lumayan bagus ya, jadi power ini tidak mampu. Tapi kalau untuk asli satu ya jos lah, saya sudah membuktikan sendiri. Jadi speakernya di sana di box turbo, nanti saya juga akan coba.
bagikan ya tentang boxnya custom, itu suara low-nya itu bagus sekali menurut saya loh ya, bagus dan juga jarak jauhnya oke, mantap ya. Oke, next untuk apa namanya, itu dia telur. Jadi untuk keawetannya itu awet sampai sekarang masih awet, dan resiko apa yang saya alami nggak ada resiko loh. Setelah gelombang itu nggak ada resiko, itu menurut saya nggak ada resiko. Paling itu minusnya itu drop. Kalau ampernya turun itu saya belum memahami secara detail, namun saya pernah dulu load sebuah ampere ya trafo, itu malah ampernya naik, itu nggak tahu alatnya rusak atau bagaimana. Ampernya itu sama sekali nggak turun, namun malah naik ya, kalau nggak salah naik itu dulu. Tapi mungkin ya abaikan saja, mungkin alatnya yang rusak, alat ukurnya ya lur, seperti itu. Nah jadi itu aja lur untuk video saya kali ini ya, tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga yang sudah komen bisa lihat video ini. Oke, bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.